Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama program Healthy and Lifestyle dari TV 10. Kembali hadir Carla Ratna untuk menemani Anda 30 menit ke depan. Berisi program yang menyajikan informasi kesehatan untuk Anda. Kali ini Carla berada di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta yang beralamat di Jalan Kapten Mulyadi nomor 249 Surakarta. Dan telah hadir salah satu dokter terbaik dari Rumah Sakit Kustati ini. Beliau adalah seorang SPOG. Nah, berarti nanti tema yang akan kita perbincangkan tidak jauh-jauh dari seputar itu. Makanya kita sapa terlebih dahulu salah satu dokter dari Rumah Sakit Umum Islam Kustati, Dr. Hernanda Rida Rahim SPOG. Assalamualaikum dokter. Kabar baik dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berharapnya sahabat TV 10 juga dalam menjalankan ibadah puasa selalu lancar ya dok ya. Program ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kesehatan yang tentunya menunjang ibadah puasa para sahabat TV 10 ini lebih maksimal lagi. Nah, dan yang mau kita berbincangkan karena beliau ini SPOG, otomatis nggak jauh-jauh dari ibu ini, apalagi yang ibu hamil. Ibu hamil ya dok, memang kalau menurut Islam sih tidak diwajibkan untuk berpuasa, terutama yang trimester-trimester awal gitu ya. Nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Dokter. Nah, tapi yang akan kita berbincangkan adalah puasa bagi ibu hamil. Sebenarnya puasa selama hamil ini apakah boleh untuk ibu hamil? Kemudian apa yang harus diperhatikan? Monggo dok, kira-kira apakah ibu hamil ini boleh puasa? Ya. Atau ada kehamilan yang trimester berapa baru boleh atau gimana? Silahkan ilmunya dok di-share dengan sahabat TV 10. Ya. Sebenarnya memang pada ibu hamil itu boleh puasa Mbak Carla, tapi memang terutama sebenarnya tidak disarankan untuk trimester awal dan trimester akhir. Kenapa? Karena kalau di trimester awal itu cenderungnya keluhan masih baru puncak-puncaknya. Iya, morning memang, sickness perubahan banyak, hormonal juga. Karena memang puncak kenaikan hormon kan memang terutama di trimester awal sebenarnya gitu. Terus di trimester akhir karena cenderungnya memang HPL kan belum tentu sama dengan perkiraannya istilahnya bisa maju bisa maju ya. Jadi kami takutnya kadang kalau misalnya si ibu sudah puasa seharian istilahnya gitu ya, ternyata terus mau persalinan lah gitu, karena nggak ada tenaganya sama sekali lah, takutnya terus malah nggak bisa gitu dampaknya gitu. Ke situ ya dok ya. Lebih ke situ sebenarnya. Tapi memang sebaiknya karena memang kondisi personal tiap kehamilan kan lain-lain. Iya, jadi beda alangkah baiknya memang dikonsultasikan sama dokter kandungan setempat gitu ya. Jadi biar lebih tahu istilahnya kebutuhannya, boleh apa enggaknya gitu, biar disesuaikan. Biar disesuaikan dengan kondisi, karena memang kondisi masing-masing ibu hamil itu berbeda. Tetapi dari Bu Dokter Hernanda sendiri disarankan untuk trimester awal dan trimester akhir itu lebih baik dihindari dulu. Ya. Tapi dok, yang namanya puasa, apalagi ibu hamil, biasanya kan asupannya ya, orang kalau hamil aja kita juga pernah merasakan sendiri kalau hamil tuh bawaannya lapar terus. Nah, kira-kira asupan selama puasa ini apakah mempengaruhi perkembangan janin atau tidak? Enggak ya? Sebenarnya malah ada beberapa keuntungan istilahnya gitu ya. Kalau untuk puasa selama kehamilan itu sebenarnya malah gula darah cenderungnya terkontrol. Oh, malah stabil ya? Metabolisme juga lebih bagus biasanya gitu ya. Terus nanti juga ya apalagi terutama memang ada yang mungkin golongan yang obes istilahnya kayak gitu, itu juga kan bisa untuk mengatur kenaikan berat badan juga. Karena memang selama kehamilan idealnya tuh kenaikan berat badan dari awal sampai proses persalinan tuh ya sekitar 9 sampai 14 kilo. Oh, ya, 9 sampai 14 kilo ya. Sampai persalinan istilahnya sampai persalinan. Gitu. Jadi kalau ternyata mungkin baru di pertengahan kehamilan istilahnya gitu kok naiknya udah banyak, nah gitu bisa diatur istilahnya dengan mumpung puasa. Mumpung puasa istilahnya. Jadi momentum mumpung puasa bisa juga untuk malah justru menstabilkan kondisi tubuh. Ya, selain itu apakah ada juga manfaat lain untuk ibu hamil dok selama menjalankan puasa? Ya, yang utama memang ya sebenarnya kan memang ya pahalanya ya istilahnya gitu. Cuman memang
balik lagi selama hamil sebenarnya kan memang bukan ada keringanan gitu ya. Kalau di Islam kan memang ada keringanan untuk wanita hamil. Jadi tidak wajib sebenarnya. Lebih kalau kuat ya ayo, kalau enggak ada keringanan bisa membayar fidyah, qadha dan sebagainya gitu ya. Jadi monggo tapi lebih cenderungnya memang biasanya metabolisme lebih terkontrol istilahnya kayak gitu. Jadi malah yang untuk punya diabetes barangkali kayak gitu tuh lebih bisa bagus biasanya. Selama kehamilan itu terkontrol banget malahan biasanya gitu. Jadi malah lebih ke hal yang positif ya, kalau puasa ya. Cuman kan mungkin keluhan ibu hamil tuh sering lemes, kemudian sering lapar. Itu nanti berarti akan kita bahas juga ya, bagaimana sih tipsnya untuk mengatasi itu. Tapi dok, adakah kondisi khusus ya yang mengharuskan bumil itu tidak usah berpuasa? Misalnya gini, misalnya di tengah puasanya itu apa yang terjadi sehingga dia boleh buka puasa? Ya, gitu. Jadi terutama yang patut diwaspadai memang ya dehidrasi gitu ya, tanda-tanda dehidrasi. Kalau sudah mulai pusing, sudah mulai berkunang-kunang, pandangan kabur, barangkali gitu, terus haus banget ibaratnya gitu, atau malah ada tanda gawat janin biasanya. Seperti apa itu? Misalnya ya terus mulai ada kontraksi yang berlebihan gitu ya, perutnya jadi mules banget dan sebagainya, asam lambung yang naik, mual muntah, nyeri di ulu hatinya, terus sampai rasa panas di dada, di kerongkongan istilahnya kayak gitu. Atau ya mungkin sampai misalnya ada pecah ketuban barangkali, atau sampai misalnya ada lendir darah gitu, ya wajib stop malahan istilahnya gitu ya. Karena memang itu sudah ada tanda gawat janin yang harus kita waspadai gitu. Jadi boleh membatalkan puasa jika kondisi yang seperti tadi ya, baru mungkin pusing atau merasa dehidrasi aja sudah harus langsung stop aja ya. Jadi tidak perlu memaksakan diri sahabat TV 10, apalagi untuk ibu hamil, karena bagaimanapun juga tetap fokusnya kan ke kesehatan diri kita dan juga janin. Jadi ya Anda yang paling tahu kondisinya ya dok ya. Tapi kalau dari dokter Hernanda sendiri disarankan untuk melakukan konsultasi dulu ke dokter, itu ya dok ya. Jadi biar yang tahu pasti kondisinya seperti apa. Jadi nanti perlukah juga ini rutin kontrol gitu ke dokter? Iya, jelas. Kalau selama puasa? Jadi tetap biasanya anjurannya itu kan memang kalau kehamilan di bawah 30 minggu kontrol rutin tetap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Terus di atas 30 minggu nanti jadi 2 minggu sekali. Kemudian di atas 36 minggu jadi seminggu sekali gitu. Tetap harus terkontrol istilahnya gitu ya. Pun ibaratnya tanpa keluhan pun ada baiknya tetap mengecek keadaan. Tanpa keluhan pun harus tetap mengecek ya? Karena janin yang di dalam itu sebenarnya kan invisible istilahnya ya, tidak kelihatan istilahnya ya. Jadi sebenarnya memang yang tahu kondisinya adik setiap saat itu yang bisa mengontrol cuma ibunya, bundanya ya. Jadi selama pergerakannya bagus istilahnya gitu, aktif-aktif aja, berarti ya insya Allah tidak masalah gitu ya. Tapi kalau agak curiga, ibu merasa ada yang aneh, biasanya istilahnya gitu, monggo segera konsultasi, dikonsultasikan ke dokter kandungan boleh. Kalau mau ke dokter kandungan, dokter Hernanda boleh, ini di Rumah Sakit Umum Islam Kustati ya dok ya. Praktek setiap hari? Saya Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat jam 1 siang. Jam 1 siang. Nah, itu bisa bikin janji dulu ya dok ya untuk konsultasi. Apalagi selama puasa ini mungkin ada keluhan-keluhan atau apa yang dirasakan sehingga mungkin butuh konsultasi gitu ya. Butuh konsultasi dan informasi yang valid mengenai dia itu mau puasa dilanjutkan atau enggak gitu. Karena yang paling tahu kondisinya adalah kita sendiri gitu ya dok ya. Kemudian apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dok? Selama ini ya. Jadi kalau ya itu tadi prinsipnya memang karena kembali lagi ke kondisi per personal gitu ya. Jadi yang lebih mengenali tubuh kita tuh ya kita sendiri sebenarnya gitu. Yang tahu kemampuannya ya kita sendiri gitu, ya. Jadi kami dokter bidan barangkali sebenarnya cuma kayak untuk membantu mengawal istilahnya ya. Hamil kalau
puasa gini istilahnya kayak gitu. Tapi kadarnya sebenarnya yang bisa menyesuaikan ya si ibu sendiri istilahnya gitu. Kalau anjurannya memang selama hamil itu ya istilahnya suplemen tetap harus dikonsumsi terus ya gitu ya. Terus makan anjurannya memang sebenarnya selama kehamilan selama puasa tetap makannya 3 kali sehari. 3 kali sehari, cuma mungkin jamnya ya yang jadi harus buka puasa, terus malam sebelum tidur sama nanti sahur juga lagi gitu. Oh gitu, jadi sebelum tidur makan dulu. Iya, jadi kadang beberapa kita ngerasanya mungkin ada beberapa orang yang istilahnya tanpa sahur pun kuat gitu ya. Tapi masalahnya kan ada janin. Jadi kita nggak boleh istilahnya selfish gitu ya, nggak boleh egois. Kitanya nggak apa-apa biasanya gitu, cuman yang di dalam soalnya butuh ya asupan nutrisinya harus tetap terpenuhi. Meskipun puasa, tetap asupannya harus tetap seperti tidak puasa. Nggak puasa ya gitu. Jadi jangan salah istilahnya. Nah kalau puasa kan makannya bisanya cuma 2 kali lah, yang kan bisa 3 kali sebelum tidur nanti tetap kayak gitu. Baik, apa yang boleh dan tidak boleh, dan nanti tipsnya bagaimana untuk ibu hamil ini agar bisa menjalankan puasa dengan lancar nanti akan dibagi oleh Dr. Hernanda. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah jeda. Tetap di TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami di program Healthy and Lifestyle dari TV 10. Masih bersama saya Carla Ratna dan juga Dr. Hernanda Rida Rahim SPLG. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Dr. Hernanda tentang kondisi apa yang ibu hamil itu boleh melakukan puasa. Di antaranya adalah trimester 2 berarti ya dok, yang aman ya, boleh. Yang aman itu trimester 2. Namun ada kondisi-kondisi yang ibu hamil ini boleh kok berbuka puasa atau membatalkan puasanya. Pusing aja ya dok ya, pusing itu udah bisa penanda dia dehidrasi atau bisa juga asam lambung dan lain sebagainya. Nah jadi Anda yang paling tahu tentang kondisi Anda bagaimana selama menjalankan puasa ini. Selain itu juga konsultasi dengan dokter itu penting. Oke, kalau tadi kita kan janji dok mau ngasih tipsnya untuk ibu hamil ya dok ya. Gimana sih supaya ibu hamil ini bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan lancar, artinya tubuhnya juga tetap fit, tetap bugar, tetap bisa menjalankan aktivitas setiap hari, namun juga asupan dan nutrisinya tetap terjaga. Seperti kita ketahui sendiri kalau ibu hamil itu makan kadang tergantung mood kan dok, moodnya pengen apa, jadinya makan sahur dan buka puasa pun tidak maksimal gitu asupannya. Nah, tipsnya dari Dr. Hernanda nih. Jadi yang pertama memang selalu ke kebutuhan cairan gitu ya. Ibaratnya hamil tak hamil pun kebutuhan cairan itu per orang kan memang 2 liter, per hari ya, minimal segitu gitu ya. Apa namanya, kalau untuk makanan, terkait makanan sendiri, anjuran yang disarankan tuh memang kurang lebih 50% itu terdiri dari karbohidratnya, 50% karbohidrat, 30% itu proteinnya, 30% protein, dan 20% lain-lain. 20% lain-lain. Perlu diingat di trimester kedua itu karena memang fase emas tumbuh kembang untuk si janin. Trimester 2 itu fase emas tumbuh kembang ya dok ya. Jadi ibaratnya memang butuh banyak-banyaknya suplemen nutrisi istilahnya gitu tuh, terutama di situ. Jadi di fase emas tumbuh kembangnya janin. Terus biasanya kami juga karena cenderungnya di trimester kedua itu sudah aman, sudah tidak terlalu banyak keluhan gitu ya. Jadi muntah mual kan sudah berkurang, sudah berlalu, sudah gitu berlalu masanya. Jadi memang ada baiknya istilahnya memang kami cenderungnya agak jor-joran barangkali gitu ya. Di trimester 2 ini? Di trimester kedua ya, karena itu memang fase emas tumbuh kembang, plus ibu cenderungnya udah tidak terlalu banyak keluhan. Kita bisa agak mengoptimalkan. Boleh makan apa saja? Ya, cuman memang perlu diingat selama kehamilan itu cenderungnya asam lambung sering naik. Iya benar. Ya, apalagi kalau ibu sebelum hamil memang sudah punya asam lambung. Prinsipnya tuh memang harus makan terjaga istilahnya gitu ya. Jadi tidak boleh telat.
karena kan memang pengosongan lambung itu setiap 6 jam. Jadi jangan sampai telat baru diisi. Karena seringnya gitu, udah terlambat dulu, makanya diisi, baru diisi sedikit kesannya udah penuh. Terus rasanya kan begitu, salahnya malah terus gak mau makan gitu ya, karena udah enak kok perutnya sudah penuh lah kadang gitu. Padahal tetap lambungnya kerja terus, lah karena tidak ada asupannya, lama-lama malah terus keluar asam lambungnya. Cairan asam lambung itu cairannya kuning, bening, pahit gitu. Itu berarti udah telat banget ngisinya, istilahnya gitu. Jadi yang dihindari untuk makanan-makanan yang merangsang asam lambungnya naik itu terutama memang makanan asam, terus pedas sama santan-santanan. Oh iya, asam, pedas, santan. Ya seperti sehari-hari aja ya kita kalau yang punya asam lambung. Tapi selama puasa itu memang harus dihindari ya dok? Ya, karena nanti cenderungnya memang kan waktu puasa itu lama ya, yaitu tadi karena setiap 6 jam itu sebenarnya ada pengosongan lambung. Setiap 6 jam. Ya, jadi takutnya memang kalau terus nanti kosongnya kelamaan misalnya gitu. Memang beberapa orang makanya kan nggak kuat, belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Iya. Jadi kalau sampai udah ada tanda-tanda asam lambungnya naik, mual muntah, kembung mungkin ya, terus sering sendawa, atau yaitu nyeri di ulu hati, panas di dada, bahkan mungkin sampai muntah asam lambung, sudah stop aja, berarti memang nggak kuat. Ya, minum obat ya dok? Ya. Minum obat untuk pereda asam lambungnya. Jadi itu yang harus dihindari ya dok ya. Oke, kemudian apa saja yang harus dimakan? Maksudnya yang bisa membuat ibu hamil ini kenyangnya itu tahan lama gitu loh dok. Kalau makanan sebenarnya ya prinsip dasarnya memang ya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Gizi seimbang kalau istilah. Soalnya katanya gini, kalau kebanyakan karbo itu satu ngantuk, yang kedua cepet lapar lagi. Iya kan dok? Kalau anjurannya sebenarnya kalau buka puasa boleh sebenarnya manis-manis tuh boleh. Jadi untuk mengembalikan tenaganya setelah seharian puasa. Tapi memang kalau untuk sahur sebaiknya menghindari manis. Karena manis itu cenderungnya bikin kayak haus terus nantinya. Jadi sepanjang puasanya nanti kesannya terus gampang haus. Jadi selama ibu tidak ada penyakit diabetes gula, sebenarnya kami juga enggak yang menyirik banget gitu ya. Enggak ada pantang-pantangan gitu ya? Banget, ya gitu. Soalnya kadang kalau dipantang-pantang malah udah moodnya makan sedang pilih-pilih ada gitu ya, jadi tambah nggak masuk apa-apa takutnya gitu. Bener, iya gitu. Jadi memang nggak ada pantang-pantang. Cuman ya itu tadi ya yang perlu diperhatikan ya dok ya, apalagi yang punya asam lambung sebaiknya memang tidak mengkonsumsi yang pedas, yang asam dan juga yang bersantan. Kemudian manis selama buka puasa boleh? Ya boleh. Anjurannya seperti biasa ya, dibatalkan dulu istilahnya gitu kan, memang dengan boleh kurma atau sekedar makanan pembuka dulu istilahnya gitu, nanti ba'da sholat gitu baru misalnya makan besar boleh. Monggo. Terus kalau menjelang tidur tadi kan disampaikan ada 3 waktu ya, 3 waktu makan untuk ibu hamil selain saat berbuka puasa. Itu berarti makan besar ya dok? Boleh ya? Makan besar, tapi setelah sholat ya. Kemudian sebelum tidur ya, berarti setelah sholat tarawih misalkan gitu ya, sebelum tidur itu makan porsinya gimana dok? Ya prinsipnya itu sebenarnya secara keseluruhan balik tadi ke situ, 50% karbo gitu ya, 30%-nya protein, 20% lain-lain. Ya, jadi boleh menyesuaikan aja ya, maksudnya porsi makan besar itu nggak terus ibaratnya nasi 1 atau 2 centong gitu ya, terus harus ayam harus ini. Karena karbo kan tidak selalu nasi ya. Nggak harus nasi, banyak varian lain ya untuk karbonya, istilahnya sumber lain dari karbohidrat. Tahu tempe itu kan juga sebenarnya protein, ada karbo juga. Plus karbo juga gitu. Jadi monggo menyesuaikan, nggak harus diporsi, balik lagi ke situ. Karena memang beberapa orang tuh kalau udah lihat porsiannya gitu kesannya baru lihat aja udah ya dok ya, benar itu. Jadi monggo. Jadi kita sendiri yang membagi porsinya gitu ya dok. Jadi boleh misalnya malamnya misalnya cuma sup jagung misalnya gitu bisa ya, atau kentang goreng misalnya kayak gitu. Jadi tapi nutrisinya tetap terpenuhi ya. Jadi variannya aja yang diganti, nggak terus ibaratnya harus ganti nasi terus istilahnya gitu, enggak ya. Memang di kita tuh stigmanya tuh soalnya kalau nggak ketemu nasi itu bukan makan
istilahnya gitu ya, kayaknya belum makan. Iya, tapi enggak, sebenarnya boleh kok. Boleh ya diganti yang lain. Iya, biar nggak bosan istilahnya. Kok kayaknya makan nasi ya sampai 3 kali gitu kan, kadang baru ngeliat aja. Kadang kan gini, mau tidur Dok, itu kan kadang-kadang udah mau tidur, kenapa masih harus makan lagi? Iya. Jadi karena ini memang balik lagi bukan ke ibu terutama sebenarnya, tapi lebih ke prioritasnya yang di dalam. ke janin ya. Gitu. Jadi jangan dilupakan itu gitu ya. Kadang kitanya ya beberapa orang gitu, bahkan enggak sahur pun enggak apa-apa kok. Iya, kebanyakan kan gitu ya. Tapi kan yang di dalam lah, kalau cari makan gimana kalau enggak dari ibunya kan gitu. Gitu ya. Soalnya kadang ada yang mengabaikan sahur. Ya, menganggap bahwa kalau habis makan sahur tuh kadang-kadang malah nggak enak, begah atau gimana gitu kan. Ibu hamil kan biasa Dok, setiap pagi pasti meskipun itu masuk trimester kedua masih ada keluhan yang seperti itu ya Dok. Karena memang ya itu tadi puasa terlamanya manusia itu kan sebenarnya tidur malam memang gitu ya. Jadi jatah kosong lama lambungnya itu memang di tidur malam. Makanya cenderungnya pagi hari itu asam lambungnya naik. Jadinya morning sickness gitu. Jadi jadi ibaratnya tidak dalam kondisi puasa pun, bukan di bulan Ramadan pun, cenderungnya memang keluhan mual muntah tuh seringnya pagi. Iya, karena lama tidur istilahnya gitu itu kan lama kosongnya kosong. Lama ya. Lama, Begitu juga dengan asupan air Dok. Nah ini ada tips sendiri nggak? Karena kan ya kadang sudah makan itu sudah merasa penuh, lah padahal harus ngejar juga kebutuhan cairannya ya. Itu gimana? Atau mungkin merasa kalau minum air putih biasa terus jadi apa ya? Enak atau malah justru mual, itu gimana? Ada tips sendiri enggak untuk konsumsi cairan? Sebenarnya istilahnya waktunya kan ya lama ya gitu ya, dalam artian 2 liter itu kan memang kurang lebih 8 gelas. 8 gelas. Sebenarnya memang idealnya ya di air putih dibanyain, tapi kalaupun misalnya mungkin lebih gampang tercerna tuh memang kalau berasa malahan gitu ya, jus buah misalnya gitu boleh ya, atau apa namanya, kalau misalnya kolak sih sebenarnya karena ada santannya, agak hati-hati bagi yang penderita. Dan gulanya juga itu kan tinggi ya, waspada. Ya, atau malah mungkin beberapa malah kayak apa namanya, rendaman kurma gitu, itu boleh ya. Jadi kurma kan juga bagus sebenarnya untuk itu ibu hamil. Jadi kurma itu bisa untuk menambah HB, hemoglobin ibu gitu ya. Karena memang wanita hamil kan cenderungnya HB-nya rendah, anemia. Oke, baik. Tidak terasa hampir 30 menit ini Dok. Terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagi. Namun sebelum berpisah, ada mungkin pesan yang mau disampaikan untuk ibu hamil dan sahabat TV 10 yang ada di rumah? Jadi pada semua ibu hamil yang ada di mana saja gitu ya, puasa itu memang sebenarnya ya salah satu kewajibannya muslim gitu ya, terutama muslimat kalau di sini ya. Tapi memang kondisi tiap orang, tiap keadaan lain-lain. Monggo kalau misalnya mau melaksanakan puasa, alangkah baiknya dikonsultasikan langsung ke dokter kandungan setempat, boleh ke Bu Bidan boleh. Jadi ditanyakan ke ahlinya, karena beliau-beliau yang mungkin lebih tahu kondisinya ibu per ibu gitu ya. Jadi monggo kalau misalnya memang tidak ada kendala, boleh-boleh aja. Memang lebih disarankan di trimester kedua karena sudah minimal keluhan, tapi kalau trimester 1, trimester 3 pun sebenarnya juga boleh, tapi dengan catatan gitu. Oke, itu tadi yang sudah kita bahas. Terlepas berpuasa itu dibolehkan atau tidak untuk ibu hamil, tetap dapatkan konsultasi dokter kandungan masing-masing. Baik, terima kasih untuk Dokter Hernanda, terima kasih juga untuk Rumah Sakit Umum Islam Kustati, dan juga untuk sahabat TV 10 yang dengan setia untuk menyimak program ini. Semoga bermanfaat. Selamat beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Saya Carla Ratna dan Dr. Hernanda undur diri. Sekian program Healthy and Lifestyle dari TV 10. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.